Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, nah seperti tadi kita ngobrol-ngobrol, di sini udah ada Pak Antoni dari Wak Iya. Kuliner. Benar. Oke, Halo apa kabar? teman-teman. Apa kabar Pak? Pak Tony? Kabar dahsyat, kabar luar biasa baik. Apa kabarnya? Mantap, ini luar biasa ya. Semangat openingnya ya. Nah, Pak Antoni, jadi tadi waktu sembari kita ngobrol-ngobrol, ini sebelum kita beranjak masuk ke Wak Kuliner gitu ya. Jadi buat teman-teman juga mungkin ada yang udah banyak yang tahu dengan Wak Kuliner karena sebelumnya baru tahu juga aku tadi ngobrol-ngobrol ternyata Pak Antoni udah banyak ada kerjasama dengan pihak BINUS ternyata gitu ya. Nah ini sebelum kita masuk ke Wak Kuliner gitu ya, boleh diceritain dikit Pak ini jadi udah sejak kapan dan sekarang lagi berjalan juga gitu ya, ada dalam bentuk apa sih Pak? Ya, jadi kerja sama saya dan Waku dari BINUS itu tepatnya dimulai sejak 2019. Jadi 2019 dulu saya ingat itu awalnya dengan Pak Profesor Erwin dari salah satu divisi di IT. Itu kita diminta datang untuk ke kelas beliau untuk memaparkan sedikit lah sharing tentang Waku. Nah dari situlah kelihatannya klop, ada chemistry yang cocok dan akhirnya kita diminta untuk resmi menjadi GLS partner, GLS ya, Global Learning System-nya BINUS. Nah dari situ saya jatuh cinta banget karena kesatu saya bisa sharing ke teman-teman dan kedua teman-teman mahasiswa BINUS ini kan yang masih fresh nih otaknya, anak-anak muda kreatif, ide-ide gilanya banyak kan. Jadi tepatnya saya juga dapat timbal balik yang sangat bagus dari teman-teman. Jadi saya sharing, saya ngebantu memberikan tugas juga ke mereka bersama dengan moderator atau profesornya. Udah berjalan sejak 2019, jadi udah 3 kelas. Ada kelas yang tentang media, new media, social media. Ada yang tentang business design. Sekarang sih fokusnya lebih ke e-commerce. Fokusnya ke e-commerce. Seperti itu. Dulu emang dari awal sudah kenal dengan Prof. Erwin apa emang tiba-tiba ada jembatannya nih? Baru itu sih jembatannya itu baru diundang itu. Belum pernah kenal beliau sebelumnya. Oke. Nah, ini menarik Pak karena sebelumnya juga saya tadi baru kaget gitu ya karena waktu lagi ngobrol karena kan ngobrol ternyata sebelumnya udah ada sama BINUS gitu. Tapi Pak, ini kan Bapak udah berjalan lama gitu untuk memang di dunia bisnis apalagi teknologi ini kan Wak Kuliner kan modelnya kan suatu startup gitu. Nah ini sebelum Bapak akhirnya terjun masuk ke Wak Kuliner, apakah sebelumnya ada hubungan kerja dengan bisnis juga atau mungkin ada pendidikan berhubungan dengan bisnis? Kalau secara memiliki bisnis ini perusahaan bisnis pertama saya. Jadi Waku ini benar-benar bisnis dan startup pertama yang saya bentuk. Karena sebelumnya saya sepertiga hidup saya lah terakhir saya habiskan di US. Tapi untungnya di sana saya kerja sebagai di dunia IT. Jadi secara teknologi, secara manajemen bisnisnya saya lumayan dapat. Jadi waktu 2015 saya pulang ke Indonesia, itu bisa menerapkan teknologi lah pengalamannya ke perusahaan e-commerce atau startup yang mau saya bentuk gitu. Jadi waktu itu kepikiran kuliner karena passion saya memang di kuliner. Yaudah akhirnya gabungan aja kuliner sama teknologi. Kuliner dan teknologi ya akhirnya berjalanlah startup itu. Dan ini udah dari semenjak kapan ya Pak? Wak Kuliner? Resminya kita di 2017 Agustus itu soft launch. Awalnya sih kalau teman-teman saya bawa ke 4 tahun ya, hampir 4 tahun yang lalu itu benar-benar aplikasi, website, identitasnya nggak sama dengan yang saat ini. Jadi Waku 2021 sama Wak Kuliner 2017 itu kayak 2 orang yang berbeda. Iya, karena kita udah melakukan bisnis pivot 2 kali, udah rombak bisnis modelnya juga udah 2 kali. Ya sejarahnya panjang Mas Nathan, Mas Rido, but yeah it's been a long and good journey lah. Berarti ini menarik kan berarti pendidikannya di bidang IT ya, passionnya di bidang kuliner. Dari awal ada nggak sih arahan untuk pendidikannya udah deh fokus di kuliner aja gitu? Kan kita juga banyak ya di BINUS juga ada gitu yang mengarah ke kuliner gitu. Nggak ada sih. Dulu bener karena memang saya dari kecil suka kuliner. Suka kulinernya itu suka makan banyak,
rakus gitu ya. Pokoknya 2 kategori doang saya, enak atau enak banget. Mantap. Nah, terus tiba-tiba ke arah IT itu gimana? Kalau Iya. IT memang dari SMA kan udah apa ya, ada tuh biasa dites kan sebelum kita masuk kuliah, lu jagonya di mana aja, terus Yes. dikasih rekomendasi. Nah waktu itu saya jagonya ya kayak di matematika gitu-gitulah teknis, jadi diarahkan udah lu di IT aja. Ya udah dari situ sih mulainya. Oh, dapat ilhamnya dari situ tiba-tiba. Bener. Dan waktu itu tepat banget karena kan wah ini ketahuan umur saya nih udah tua bongkotan banget. 2006. Jadi 2006-an. Jadi waktu itu kan IT lagi hot-hotnya tuh. Sesudah yang .com itu kan. Jadi waktu itu benar-benar tenaga kerja di IT jauh lebih heboh dibanding sekarang. Jadi saat yang tepat lah waktu itu. Oke. Nah, ini menarik. Kita bahas wakulinernya ya. Nah, asal muasal namanya nih dari mana nih Mas Tony? Wakuliner. Wakuliner sih simple, wadah kuliner. Oh, ada kuliner. Oh, ini ada kepanjangannya tuh. Ini singkatan. Iya gitu doang, wadah kuliner. Tapi kita actually rebrand kita menjadi Waku. Jadi tahun lalu kita udah, ya sekarang udah totally rebrand jadi Waku. Karena kita ada banyak sekali international interest dan ada potensi-potensi untuk go international juga. Jadi kita mau tetap ada kulinernya tapi jangan wakuliner supaya Indonesia supaya, karena orang luar negeri kalau dengar kita susah spell yang kuliner itu. Benar. Iya. Oh iya, Indo Waku. banget ya, Waku. Ya, jadi Waku aja gampang. Oke. Nah, Pak, ngomongin wakuliner juga ini berarti kan udah berjalan masuk 4 tahun nih. Kalau misalnya dihitung dari 2017 gitu ya. Tuh. Nah, dari 4 tahun ini Pak, dari wakuliner kira-kira ada perbedaan yang paling kontras tuh apa aja sih Pak? Gitu. Jadi misalnya kan tadi ada bilang rebrand juga, sampai sebutlah kalau perkembangan sampai sekarang yang paling beda dari awal itu apa sih Pak? Yang paling beda sih mungkin kalau dari sisi pelanggan itu lebih ke jasa produknya kita sih. Jasa produknya. Dulu mulainya tuh food delivery. Jadi waktu itu food delivery itu waktu itu masih ada Food Panda. Waktu itu GoFood udah mulai gede cuma masih belum gede banget. Terus Uber Eats masih ada teman-teman. Uber Eats ya? Ya. Dulu ada ya Uber Eats ya? Wah, udah lupa banget. Taunya dulu Uber cuma berapa bulan doang ya kalau nggak salah. Mereka seperti kayak tes doang. Pernah dengar benar. Terus banyak banget yang lokal food delivery. Oh itu lagi menjamur banget waktu itu. Jadi kita di situlah di dunia itu. Terus kita dari situ berubah ke marketplace. Marketplace itu jadi seperti kayak sekarang yang Tokopedia Eats ya, atau Shopee Food. Jadi benar-benar marketplace untuk snack, oleh-oleh, makanan kuliner bisa masuk. Nah dari situ kita shift lagi 2018-2019 lah. Shift ke cloud kitchen sama catering. Waktu itu belum marak itu cloud kitchens, nggak banyak orang tahu apa itu istilah cloud kitchens. Jadi benar-benar kalau nggak ada bedanya deh antara food delivery sama yang sekarang gitu, beda. Nah iya itu tadi mau yang saya tanyakan. Jadi sebenarnya kan kalau saya kan awam ya, maksudnya artinya food delivery itu apakah kita perbedaannya apa sih dengan catering? Kalau misalkan saya juga sempat catering gitu ya, berarti kan tiap bulan atau tiap hari tuh ada makanan diantar gitu kan. Nah perbedaan dengan food delivery yang Pak Tony maksud ini perbedaannya di mana sih? Ya jadi perbedaannya gini sih Mas Rido, kalau food delivery yang kita maksud itu yang B2C untuk retail. Jadi sama seperti GrabFood, GoFood. Nah pokoknya Mas Rido pesan nasi goreng, kita kirim. Ya Mas Nathan pesan nasi padang 1 bungkus doang, kita kirim. Dan kita sadar ya waktu itu bahwa food delivery itu bukan food business, tapi delivery business. Jadi makanya waktu itu juaranya, rajanya ya pasti Gojek atau Grab. Karena mereka punya logistik kan. Ratusan ribu kurir motor. Jadi dengan itu makanya mereka langsung menguasai food delivery market ini. Nah kalau yang cateringnya setidaknya yang kita sekarang jalanin ya, itu catering ke B2B atau B2G. Jadi klien kita itu ke perusahaan sama ke pemerintahan. Jadi contoh nih Mas Rido, Mas Nathan pesan nasi kotak 1 atau 2 doang, nggak bisa, itu kita nggak layanin. Tapi kita layaninya contoh BINUS.
perlu Ya. untuk kasih makan profesor, students, mahasiswa 1.000 per hari itu kita layanin. Oh, Jadi kita secara setiap kuantitas hari ya. nyiapin 1.000 kirim gitu. Berarti zaman dulu tuh delivery itu berarti produksi sendiri, diantar sendiri gitu ya? Kita kerjasama dengan restoran-restoran. Oh, berarti jasa delivery juga, jasa deliverynya ya. Oke. Betul ya. Oh iya, saya baru paham tuh. Iya, kita dulu food delivery udah investasi cukup gede juga. Ada di 30 kota, hampir 5.000 merchant termasuk seperti McDonald, Yoshinoya, sampai depot-depot restoran lokal itu kita rekrut semua kapan itu. Oke. Ini Pak juga mau nanya, tadi kan dari awal memang banyak juga dari food delivery sampai sekarang modelnya catering. Ini setiap kali ada beberapa kali shift itu tujuan dari Bapaknya tuh apa sih? Maksudnya memang untuk mengikuti tren atau zaman atau memang kebutuhan masyarakat pada saat itu atau memang ada alasan lain sih Pak? Jadi dalam sebuah bisnis itu memang istilah bisnis pivot berubah itu kan memang cukup lazim lah. Itu dimana kita itu benar-benar bukan dipaksa sih, harus bisa melihat ke depannya. Jadi jika kita melihat suatu ancaman atau resiko yang kita tahu bahwa ke depannya ini susah banget untuk bisa growing, atau benar-benar ada hambatan yang ini bisa sih tetap sukses tapi resikonya gede gitu. Nah disitulah kita sebagai entrepreneur, sebuah bisnis itu harus membuat keputusan gimana nih, mau terus atau enggak. Nah di awalnya sih kesalahannya saya sebagai entrepreneur muda, jiwanya semangat, gila-gilaan, itu kadang mata buta kan, pakai kacamata kuda. Jadi udah jelas resikonya tuh gede, threat-nya gede, ancamannya gede, nggak peduli, idealis. Bisa, startup pasti bisa, nggak mungkin gagal gitu. Akhirnya dipaksa, gagal banget. Sampai gagal banget karena dia itu telat pindah. Nah jadi memang 2017-2018 itu pembelajaran yang banyak sekali sih untuk kita. Dimana harus mengerti pasarannya ini gimana, industrinya bagaimana, behavior pelanggan kan pasti berubah-ubah kan. Mas Nathan, Mas Rido, tiap tahun kan kita berubah-ubah tuh interestnya, banyak pemain-pemain baru yang masuk, itu kita harus sesuaiin, harus agile lah. Nah pada saat pertama kali berdirinya Wakuliner itu respon awal di masyarakat seperti apa sih Pak Tony? Responnya waktu itu positif, baik itu dari sisi yang kita ajak join seperti restoran-restorannya, UKM kuliner, karena mereka kita bantu kan. Dari sisi pelanggannya juga senang pakai produk kita, tapi kita tidak berhasil mencapai critical mass. Critical mass itu seperti kayak titik di mana kita yakin bisa naik 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat. Nah kita tidak berhasil mencapai titik itu. Ada beberapa faktor sih, kalau saya bisa sharing sekarang mungkin perlu bakar duit yang cukup kencang. Mungkin perlu dana advertisement, promo, diskon itu yang ember-emberan. Kita belum siap dari sisi itu. Dan beberapa faktor lain lah, akhirnya kita memutuskan harus pivot. Oke, nah ini ngomongin mengenai adaptasi juga Pak, berarti ini kira-kira ke depannya apakah bisa jadi ada bisnis pivot lagi dengan Wakuliner atau masih ngeliat kayaknya ini udah cukup nyaman dan aman sekarang di sini? Gitu. Ya puji Tuhan untuk dari pivot yang terakhir ke Cloud Kitchen Catering ini kita udah terbentuk core business model. Kita udah benar-benar mencapai titik yang critical mass itu udah bisa scale up. Contohnya tahun lalu itu meskipun COVID, kita itu serving sekitar 1 juta porsi makanan. Wow. Pernah sampai titik itu benar-benar rutin itu 7.000 per hari. Kita punya sekitar 300 klien, karena perusahaan, pemerintahan. Kita udah benar-benar bisa growing lah. Kita percaya ini udah menjadi core bisnisnya kita. Tapi yang namanya masa depan nggak tahu ya, Mas Nathan ya. Tapi sih kita instead of pivot, kita terus melakukan inovasi atau ekspansi. Jadi contoh di tahun lalu itu selain Cloud Kitchen Catering, kita masuk ke frozen food. Kita masuk ke frozen food, kita masuk ke procurement supply chain. Jadi mensuplai raw material, bahan baku ke dapur. Cabai, ayam, telur, sayur. Kita mulai masuk ke situ juga.
Dan ada beberapa lini-lini bisnis baru yang kita jalanin. Oke, setidaknya walaupun memang nggak berubah core-nya, tapi malah yang ada malah tambah expand aja gitu ya Pak. Iya. Betul. Gitu paling. Oke, nah Smart Viewers, abis ini kita tahan dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Antoni karena ada yang mau lewat dulu. Nanti abis ini kita tanya akan lebih dalam lagi dengan Waku gitu ya. Wah, hampir ngomong Waku udah ganti ya. Waku ya, lebih tepatnya ya gitu. Oke, Smart Viewers jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.